sepakat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang Kristen setiap hari Minggu ke gereja tapi hidupnya tidak sepakat dengan Tuhan. Dan saya telah melihat banyak kekacauan, banyak persoalan, banyak masalah terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak sepakat dengan Tuhan. Mari kita baca dulu Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Semua ikatan, semua perjalanan, semua hubungan selalu dibangun atas kesepakatan. Ya, hubungan apa saja, saudara? Hubungan pernikahan contohnya. Tidak mungkin dua orang itu berjalan bersama-sama kalau tidak ada perjanjian. Nggak ada orang gini, kita nikah yuk, tapi nggak usah perjanjian, nikah aja. Itu bukan nikah, namanya kumpul. Ya, itu bukan nikah tapi kumpul kebo, karena tidak ada perjanjian. Ya, jadi perjanjian itu yang akan menguatkan sebuah hubungan. Kesepakatan itulah yang akan menguatkan sebuah hubungan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika pertama kali saudara mengenal Tuhan, saya percaya ada banyak pertimbangan, ada banyak komitmen, kesepakatan yang kita buat dengan Tuhan. Contoh, ketika saya pertama kali mengenal Yesus, ya, kesepakatan yang saya buat dengan Tuhan adalah apapun yang terjadi di hidup saya tidak akan pernah mengingkari atau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu kesepakatan saya dengan Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya saya pun harus menghadapi proses yang begitu berat, sampai saya harus memilih antara Yesus atau keluarga. Kenapa saya tetap memilih Yesus? Karena itu kesepakatan yang saya sudah buat dengan Tuhan. Nah, hari ini saya nggak tahu saudara sepakatnya dengan Tuhan sampai di mana. Kenapa? Karena kesepakatan kita dengan Tuhan itu akan menentukan perjalanan iman kita. Amin. Bagaimana Anda akan melihat mujizat Tuhan, bagaimana kita akan mengalami kuasa Tuhan, itu tergantung dari sepakat atau tidaknya kita dengan Tuhan. Cepat atau lambatnya proses hidup yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh kesepakatan kita dengan Tuhan. Saudara, kemarin saya tangani ada orang yang mau bercerai, saudara. Dia bilang, tiba-tiba pengacara datang, Bu, karena istri saya pergi dari rumah lalu nggak pulang. Tiba-tiba pengacara datang ngomong sama saya, ya Pak, istrimu menggugat cerai. Jadi sekarang Bapak bagaimana? Lalu pengacaranya bilang, langkah awal mending Bapak temui dulu istrimu, pulang ke rumah orang tuanya. Bapak pergi ke rumah orang tuanya, temui istrimu, lalu coba bicara lagi baik-baik dan buat kesepakatan sebelum melangkah ke pengadilan. Semua persoalan dalam kehidupan ini akan cepat terselesaikan, itu tergantung dari kesepakatan, saudara. Demikian juga dengan hubungan kita bersama Tuhan. Ya, kita mau memberontak atau kita mau nurut tergantung dari kesepakatan kita. Lalu dia bilang gini, ya saya sudah pergi kemarin akhirnya ke rumah istri saya, terus kesepakatannya gimana Pak? Istri saya nggak mau, tidak ada kesepakatan. Pokoknya dia tetap gugat cerai. Malah kemarin saya diusir sama orang tua istri saya. Tidak menemui kesepakatan dan akhirnya terpaksa ya harus berlanjut ke pengadilan karena tidak sepakat. Makanya ayat ini bilang, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau sepakat. Ya. Nah, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, saudara, janjinya adalah kita ini sebagai umatnya, maka kita harus dan wajib sepakat dengan semua aturan dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi saya banyak melihat kekacauan dalam kehidupan orang Kristen terjadi. Kenapa? Karena tidak mau sepakat dengan hukum Tuhan. Loh, kan aneh, saudara. Kita ini ikut Tuhan tapi kok nggak sepakat sama firman Tuhan. Ini berbahaya. Ini kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Contoh seorang yang sepakat dengan Tuhan dalam Alkitab adalah siapa? Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham,
Ya, dia disuruh pergi dari keluarganya, dia dijanjikan untuk menanti anak. Abraham bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk aku berharap, karena istrinya sudah menopause dan dia sudah berusia ratusan tahun. Tetapi dia bilang, aku tetap berharap. Kenapa? Karena dia yang berjanji pasti akan menepati. Kesepakatan itu akan menjadi kuat waktu kita benar-benar mempercayai siapa orang yang kita sepakati ini. Amin. Ya, waktu kita benar-benar sepakat dengan Tuhan, kita percaya, maka kita yang pertama harus benar-benar mempercayai Tuhan dalam semua janji dan rencananya, saudara. Contoh di Alkitab, seorang yang tidak setuju, yang tidak sepakat dengan Tuhan siapa? Yunus. Ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe untuk menobatkan kota itu, dia nggak mau. Saya nggak tahu Yunus itu punya masalah pribadi apa dengan orang di Niniwe. Tapi yang pasti Yunus nggak mau. Yunus bilang, nggak usah, biarin aja mereka binasa, nggak usah diingetin, biar mereka nggak bertobat, hukum aja mereka biar mati semuanya. Tuhan bilang, nggak, Yunus kamu harus pergi ke kota itu, peringatkan mereka. Tapi karena dia nggak mau, dia nggak sepakat sama Tuhan, dia lari, saudara. Dia beli tiket, dia naik kapal, dia menyeberang ke Tarsis, ya. Lalu Tuhan gak sampai situ, Yunus dikejar. Sampai di atas kapal tiba-tiba datang gelombang yang besar, saudara. Lalu kapal itu hampir tenggelam. Lalu nakoda kapal dan seluruh ABK-nya bilang, ini kayaknya kita kelebihan muatan, mending kita buang daripada kapal kita tenggelam dengan ombak ini. Buang semua buatannya, dibuang semua tas-tasnya, muatannya dibuang, karena mereka pikir itu akan menyebabkan kapal tenggelam. Sudah dibuang semua, tetap saja gelombang itu tetap akan menelan dan menenggelamkan kapal itu. Lalu akhirnya seorang dari mereka berkata, ini kayaknya ada orang yang bermasalah di atas kapal ini. Ya, Yunus tidur di bawah. Orang semua panik karena ulahnya Yunus yang gak sepakat sama Tuhan. Mau lari, saudara, dia tidur nyenyak ngorok. Ya, padahal semua orang sudah mengalami bencana, ini udah mau mati, dia ngorok di bawah. Lalu sama nakoda itu turun dibangunin, "He, kamu nggak tahu kita ini semua mau mati loh. Jangan-jangan kamu ini yang bikin masalah. Naik, ayo cepat ke atas." Dia naik, udah kacau semua. Lalu ya sudah, kita buang undi. Siapa yang dapat undinya berarti orang itu yang bermasalah. Lalu mereka lempar undi, kena sama Yunus, nggak bisa lari kan? Waktu kena, lalu mereka bilang, apa dosa yang sudah kamu buat dengan Tuhan? Kenapa Tuhan itu menghukum sampai laut ini bergelora marah begitu rupa, sampai kita ini mau dimakan, ditelan habis sama laut ini? Apa yang sudah kamu buat, dosa apa? Ternyata Yunus tidak sepakat dengan bahaya loh, saudara. Kalau engkau gak sepakat dengan Tuhan, badai itu terus datang dalam hidupmu. Amin. Yang lebih ngeri lagi, orang di sekeliling saudara sudah kena dampak dari badai itu, lalu saudara tertidur nyenyak ngorok, nggak ngerti-ngerti apa rencana Tuhan. Itu lebih bahaya lagi. Ya, semua sudah merasa, istrimu sudah stres menghadapi engkau, anak-anakmu stres, semua badai dalam rumah tangga datang. Yang punya badai, yang tidak sepakat dengan Tuhan, suami tetap ngorok dan menikmati hidupnya, tidur rohani dan nggak bangkit-bangkit. Berbahaya sekali. Lalu akhirnya saudara, Yunus bilang begini, iya saya sudah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Ya udah, angkat saya, buang saya ke laut. Ya, supaya laut ini menjadi reda. Cuma ketika dia menelan aku, maka dia akan menjadi reda. Lalu mereka melemparkan Yunus. Yunus itu kan lebih baik dia bertobat, lalu ngomong, oke Tuhan, aku sepakat deh. Pasti kan laut itu reda kan? Ini dia pilih mati daripada pergi ke Niniwe. Nggak tahu kepahitannya Yunus itu apa sama orang Niniwe. Nanti kalau besok ketemu Yunus, tanya sendiri. Jangan tanya sama saya, karena saya tidak punya jawabannya. Karena itu tidak ditulis, saudara ya. Lalu kan sebenarnya dia bisa bertobat aja di situ. Tuhan ampuni, iya Tuhan, oke aku balik lagi naik kapal lain, oke aku akan balik ke Niniwe Tuhan. Ya, tapi ini enggak, pilih mati. Ya, lalu dia bilang, buang saja saya ke laut. Sampai yang mau buang tuh takut loh, saudara. Mereka berdoa dulu sebelum buang Yunus. Ya Allah yang menciptakan alam semesta dan laut ini, ampunilah kami dan jangan tanggungkan dosa atau darah orang ini kepada kami.
Terpaksa Tuhan, kami akan lempar dia, karena dialah sumber malapetaka di atas kapal ini. Lalu dilempar, saudara. Ketika dilempar, Tuhan kirim ikan hiu. Ada yang bilang ikan hiu. Ya, lebih parah lagi. Lalu Tuhan kirim ikan hiu. Lalu Yunus dimakan sama ikan hiu. Dia tidak keluar dari mulut, tapi keluar dari belakang. Ya, Tuhan kirim ikan besar. Bukan ikan paus, Ibu, ya. Tidak ada ayatnya ikan paus. Jangan bikin ayat sendiri. Tuhan kirim ikan besar, ya. Kenapa disebut ikan besar? Ikan itu mungkin hanya ada pada zamannya Yunus. Di dalam perutnya kali ada oksigen, makanya Yunus bisa hidup 3 hari. Ya, kalau di dalam perut ikan paus nggak tahu itu, ya, mungkin nggak bisa hidup. Jadi Tuhan kirim ikan besar. Ikan itu mungkin hanya ada di zaman Yunus ketika Tuhan. Jangan takut. Ketika engkau bersepakat dengan Tuhan, Tuhan bisa kirim apa aja. Amin. Untuk membawa langkahmu kembali, asal engkau sepakat dengan Tuhan, bertobat. Akhirnya ikan itu menelan Yunus. Lalu di dalam perut ikan itu Yunus akhirnya sepakat dengan Tuhan. Waktu dia sepakat, dia dimuntahkan ke Niniwe. Kalau karena dia sepakat, keluar dari depan. Kalau tidak sepakat, keluar dari belakang. Lalu jadilah apa itu kalau keluar dari belakang, saudara? Tidak hidup lagi, ya, karena jadi kotoran. Ya, jadi sepakatlah, ya, biar keluar dari depan. Kalau nggak sepakat, bahaya. Nah, saudara, kita sudah melihat 2 contoh orang yang sepakat dan orang yang tidak sepakat. Abraham dan Yunus. Yang satu menikmati janji Tuhan, disebut bapak orang beriman. Yang satu, ya, dicatat kelalaiannya. Bahkan, saudara, sampai kota Niniwe itu bertobat, Yunus nangis loh. Dia merasa nggak seneng loh, ya. Itu juga saya belum menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut, saudara. Kenapa kita harus bersepakat dengan Tuhan? Yesaya 55, coba kita buka ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat 8 dulu. Baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa kita harus bersepakat dengan Tuhan? Sebab rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 bilang apa? Baca sama-sama. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Tuhan, maka sejak saat itu semua jalan pikiran kita, rencana kita, kehendak kita, semuanya bertentangan dengan rencana Tuhan. Ya, manusia itu menjadi bertolak belakang karena akibat dosa. Mengapa kita harus bersepakat dengan Tuhan? Berapa banyak yang percaya bahwa semua yang terbaik dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Bahwa yang terbaik terjadi dalam hidup kita itu rancangan Tuhan. Kita semua percaya. Karena itu kita harus sepakat, saudara, supaya yang terjadi dalam hidup kita itu rancangan Tuhan. Jalan Tuhan, bukan jalanku. Bukan rancanganku, tetapi jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen hidup tidak dalam rancangan Tuhan. Saya hari-hari ini konseling orang itu, saudara, aduh, sampai pusing sendiri kepala saya menghadapi orang Kristen itu. Makanya saya bilang saya lebih senang sekarang konseling orang yang bukan Kristen. Ya, mereka datang ngomong, Bu Debbie, ya saya lihat khotbah Ibu di YouTube, saya mau bertobat, Ibu, saya bukan orang Kristen. Saya semangat, saudara, on fire saya melayani yang bukan Kristen. Kenapa? Saya mau bertobat, Bu, saya mau mengenal jalan Tuhan. Wah, ini kan sepakat dengan Tuhan, kan? Kalau sudah begini kan gampang kita mengarahkannya. Kalau yang telepon orang Kristen, halo Bu, iya Bu, saya udah 25 tahun Kristen Bu, udah 30 tahun Kristen, saya sejak lahir Kristen Bu. Kenapa? Cuman mau tanya nih Bu, kenapa orang Kristen boleh cerai enggak? Pertanyaannya begitu. Saya bilang nggak boleh, orang Kristen nggak boleh bercerai. Kok Ahok boleh? Enak ya. Saya tanya, kamu mau jadi seperti Yesus atau menjadi seperti Ahok? Jangan diikuti yang begitu. Makanya orang Kristen itu seringnya tidak sepakat sama Tuhan. Ya,
Ya jalan hidupmu itu, aduh, tapi memang rempong ya saudara. Tadi malam ada orang konseling, Bu Debi, ya hidup saya ini kayaknya penuh dengan kutuk, Bu. Kenapa? Aduh, saya tertekan, usaha hampir bangkrut saya dengan suami. Lalu ya kehidupan begini, saya sama mertua bermusuhan, pokoknya tidak ada damai dalam hidup saya. Coba cerita dari awal dulu. Jadi begini, Bu. Waktu saya dulu dengan suami yang pertama, saya selingkuh sama suami yang sekarang ini. Jadi pada akhirnya saya bercerai dengan suami saya, dan suami saya yang sekarang ini pun bercerai dengan istrinya. Lalu kami berdua menikah. Bahkan kami menikah setelah saya sudah hamil dan anak saya sudah lahir, baru kami menikah. Lalu sekarang setelah menikah, Bu, terjadi banyak konflik. Apakah saya ini kena kutuk, Bu? Karena mertua saya tidak senang dengan saya, keluarga besar saya juga sekarang memusuhi saya. Ya saya jawabnya gini, ya iya sih kalau dibilang kena kutuk, ya iya juga. Kenapa? Kamu memulai sesuatu yang sudah tidak benar. Startnya aja itu sudah salah. Benar nggak saudara? Ya, kamu sudah menikah, kamu selingkuh, suamimu sudah menikah juga berselingkuh sama kamu, lalu kalian berdua bercerai, meninggalkan anak, lalu bersatu. Yang pertama, kamu melukai banyak hati. Hati mertuamu, hati ibumu, hati anak-anakmu, hati suamimu. Wah, terlalu banyak saudara. Ingat, saya selalu mengingatkan, tanah mencatat setiap perbuatan hidup kita. Amin. Dan ketika tanah mencatat, yaitu apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Coba sepakat dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang itu telepon saudara. Kalau sudah teleponnya begini ya, ibu-ibu, Bu, suami saya itu kan kasar. Pokoknya selama kami menikah saya itu nggak pernah bahagia, Bu. Saya udah tahu arahnya. Sekarang saya ini sudah jadi ahli jiwa. Ya, dia ngomong suaminya dijelekin dari awal. Nih saya sudah tahu, saya bilang ke suami saya. Kadang kan saya speaker tuh, kalau lagi konseling saya speaker, suami saya dengar di mobil. Saya udah bisikin suami saya gini, mesti selingkuh, mesti selingkuh. Dia jelekin suaminya, terus saya bilang iya. Terus sekarang gimana, Bu? Jadi gini, Bu, karena suami saya begitu, ada teman saya di kantor ngasih saya perhatian. Ya. Jadi ya ibu maklum kan. Jadi saya sudah tahu saudara, ini tipe-tipe orang yang kalau konseling begini ini sudah larinya ini ke sini. Lama-lama saya jadi pinter loh. Ya. Jadi model-modelnya itu sudah bisa saya baca. Makanya sekarang saya lagi banyak belajar tentang kejiwaan. Karena memang kita ini berhadapan dengan jiwa manusia. Yesus selalu menyebut orang itu dengan kata jiwa. Selamatkan jiwa. Tidak dibilang selamatkan orang. Kenapa bukan selamatkan orang? Karena kalau kita mati nanti, kan kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Waktu manusia mati, tubuhnya kemana? Tubuh kemana? Kembali ke tanah. Karena kita dicipta hanya dari tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, engkau dicipta dari tanah, sengketa. Ya, jadi jangan banyak masalah saudara. Nanti penuh dengan sengketa. Lalu yang kedua, kalau manusia mati, rohnya kemana? Kemana? Ayo jawab, yang suaranya kenceng, gak usah takut-takut. Kalau salah saya tidak hukum, kalau benar saya tidak kasih sepeda. Ya, kalau manusia mati, rohnya kemana? Kembali ke, ini pelajaran dasar kekristenan. Ya saudara harus tahu loh saudara, bagaimana mau sepakat dengan Tuhan, roh kemana aja nggak tahu. Waktu manusia mati, Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang, debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Karena roh manusia itu pelita Tuhan dalam hati manusia.
Ketika Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia, itulah roh. Makanya kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita punya bagian diri Allah dalam diri kita yang disebut roh. Jadi kalau manusia mati, roh kembali kepada Allah. Mau agama apapun dia, rohnya langsung kembali kepada Allah. Karena itu bagian diri Allah dalam diri manusia. Pertanyaan yang berikutnya, kalau manusia mati, jiwa kemana? Ayo, jiwanya kemana? Hah? Bu, gentayangan. Ya, jiwanya gentayangan, Bu. Ya, masuk ke gudang-gudang tua. Ya, nanti masuk ke orang. Makanya kalau ada orang kerasukan, kamu siapa? Nenekmu. Ya. Nenek mau apa, Nek? Nenek mau minta minum. Selama nenek dikubur kamu tidak pernah antar nenek minum. Ya, lalu kita kasih dia minum. Minta apa lagi, Nek? Coklat. Ya, lalu kita kasih dia. Jangan percaya, saudara. Waktu manusia mati, maka jiwanya yang akan dihakimi. Jiwanya langsung ditawan tuh waktu manusia mati. Sekarang belum ada yang dihakimi. Ya. Masih kosong, ya, masih ditampung, ya. Kalau yang matinya baik ditampung dekat sorga, namanya Firdaus, ya. Kok kayak obat penumbuh kumis ya? Kalau dia matinya orangnya berdosa, sorry, saya ketawa, saudara. Firdaus, ya. Kalau dia matinya orang berdosa, karena dulu suami saya pakai itu buat bikin cambang. Buat menumbuhkan cambang itu Firdaus, ya saudara. Kalau dia orang berdosa mati, ditampungnya di mana? Di Hades, dekat neraka katanya sih. Saya juga belum pernah ke sana. Jadi saya juga tidak mau terlalu membahas yang begitu-begitu, saudara, karena memang kita belum pernah ke sana. Ya, kita percaya dengan iman. Lalu nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, baru yang mati pertama kali dibangkitkan, lalu mereka akan dirubah dalam tubuh kemuliaan, lalu akan dihakimi jiwanya. Yesus berkata kepada muridnya, makanya jangan kamu takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia, Allah Bapa yang berkuasa membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam neraka. Amin. Jadi jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa saya ini jiwanya Debbie, ya, yang ada Pak Darwin itu jiwanya Pak Darwin. Jadi tidak mungkin ketukar-tukar, ya. Ibu Mary jiwanya ya Ibu Mary. Tapi ada orang yang mengalami gangguan jiwa. Jiwanya terbalik-balik. Kalau saudara yang ikuti channel YouTube saya, tadi pagi saya ada angkat kesaksiannya Jonathan Tan. Dia terlahir sebagai laki-laki, tapi dalam mulai bertumbuh dia merasa dia perempuan jiwanya. Lalu dari SD akhirnya dia udah nggak sekolah. Kenapa? Karena udah dibully, ya, jalannya mulai gini. Lalu pada umur belasan tahun dia mulai operasi. Ya, dia kerja, dia buka salon, dia dapat duit, dia operasi. Dia implan payudara, ya. Lalu dia operasi kelamin, jadi perempuan. Dan secara hukum akhirnya dia disahkan menjadi wanita. Karena dia sudah transgender. Saudara, saya ini kan kemarin baru pulang dari Bangkok. Bukannya mau pamer ya, bukan sombong juga, cuma memang sedikit angkuh. Tapi saya benar bukan mau pamer. Nah di sana itu kan kalau saudara lihat ada cewek tinggi langsing gitu ya, seksi, jangan dilirik, itu pasti bencong. Ya, jangan terkecoh ya. Pokoknya di sana itu lihat yang gitu pasti bencong. Jadi sekarang pintu pelayanan terbuka Pak di sana. Kalau Bapak mau dikirim ke Bangkok, Bapak harus punya roh yang kuat. Ya, karena kalau tidak, ya, jangan-jangan saya takut begitu Bapak dikirim setahun, Bapak pulang sudah begini. Halo Abuna gitu ya. Aduh, bertobat saudara ya. Tapi ini loh yang saya suka di sana itu. Jadi tour guide-nya cerita, walaupun orang sudah transgender,
benar-benar jadi perempuan, tetap di akte kelahiran KTP harus tetap ditulis laki-laki. Karena identitas aslinya dia dilahirkan laki-laki. Bagus loh. Di Indonesia kalau sudah transgender boleh berubah jadi perempuan. Lalu si Jonathan Tan itu bilang ketika dia mulai umur 20 dia sudah jadi perempuan, dia disahkan menjadi secara hukum dia perempuan. Dia menikah dengan laki-laki, saudara. Ya, suaminya ganteng loh. Ya, dia menikah tapi cuma bertahan 2 tahun, lalu dia pacaran lagi dengan cowok. Dia cari kebahagiaan dalam hidupnya, putus nyambung, lalu dia stres. Dia sempat pindah ke Amerika. Dia coba bunuh diri 2 kali, lalu dia mulai mencari Tuhan, dia mulai mencari kebenaran, dia pengen cari jalan yang benar, lalu dia pindah ke Muslim. Dia umroh 3 kali. Dia pakai jilbab 5 tahun. Wow ya. Dan dia muslimnya bukan muslim yang sembarangan, dia bisa ngaji, dia hafal semua. Tapi dalam pencariannya akan Tuhan dia tidak menemukan sesuatu sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu akhirnya dia dijamah Tuhan dalam sebuah ibadah karena dia mencari. Lalu dia datang ke satu KKR, lalu dia berjumpa Tuhan. Lalu di situ dia mulai belajar mengenal jalan Tuhan dan belajar sepakat dengan Tuhan. Lalu dia masuk ke gereja. Di gereja dia jadi pendoa syafaat, tapi semua panggil dia ibu. Karena memang saudara, kalau saudara lihat, nanti nonton di YouTube saya, jangan lupa subscribe. Ya. Ada orang yang bilang gini, pendeta zaman dulu cari jiwa, pendeta zaman sekarang cari subscribe. Saya bilang, kamu pikir gampang cari subscribe? Subscribe itu juga jiwa, amin. Emang ini bukan jiwa yang subscribe, jiwa loh. Saya justru banyak temukan orang-orang yang pada bertobat kembali ke jalannya itu subscribe saya. Lalu dia bilang dia mulai mencari Tuhan dan dia mulai sepakat dengan Tuhan. Dia masuk ke gereja, saudara, semua panggil dia ibu. Saudara lihat ya di tayangan saya foto-fotonya, kala perempuan asli, saya lebih terlihat jantan dari dia. Beneran, kenapa saudara? Rambutnya tuh panjang, kriwil, bodinya, foto-fotonya dia pakai celana pendek, bener-bener perempuan abis. Perempuan bener, nggak ada tanda-tanda laki-laki. Ya itu pasti laki-laki kalau ini tidak jeli bisa tertipu. Bener-bener perempuan asli. Orang saya aja wawancarain dia yang sekarang kemarin, dia sudah rambut pendek, ya sudah pakai kemeja, pakai celana panjang. Ya itu saja saya masih kadang, iya bu, jadi maaf koh. Ya, udah panggil bu, panggil koh, panggil bapak, panggil, karena masih terlihat. Lalu dia melayani sebagai pendoa syafaat. Bertahun-tahun loh jadi pendoa. Sampai akhirnya dia dapat satu ayat yang berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan tuh besar kuasanya. Dia bilang, Tuhan saya pendoa, saya tiap hari berdoa, tapi saya bukan orang benar. Kenapa? Saya membohongi banyak orang karena identitas saya laki-laki. Lalu malam itu dia nangis, dia dilawat Tuhan. Lihat orang kalau mau sepakat dengan Tuhan ya. Padahal kan sampai situ udah aman aja dia jadi pendoa. Tapi waktu dia mau bersepakat, semua yang tidak sepakat dalam hatinya itu harus dibongkar. Malam itu juga dia ke rumah pendetanya. Dia pengakuan dosa. Pak, iya ibu, kata pak pendetanya, saya mau pengakuan dosa. Ada apa bu? Pak, saya ini laki-laki. Ibu jangan ngomong gitu loh. Malah pendetanya kaget. Ya, enggak bener pak, saya ini laki-laki. Dia cerita sambil nangis. Lalu pak didoakan, habis didoakan dia pulang dari situ, dia langsung cari salon. Ya, dia cari salon. Dia lihat satu salon, dia mau mampir saudara di situ. Tiba-tiba nggak ada parkir, penuh. Jadi mobilnya terus lagi. Dia bilang, saya putar balik bu, saya parkir mobil saya tempat lain, saya naik taksi. Baru mau turun dari taksi, hujan deras saudara. Kilat menyambar-nyambar. Memang setan itu kalau orang mau bertobat itu dihalang-halangi. Ya, kalau bisa kilat datang menyambar-nyambar. Ya, tapi jangan takut, tetap melangkah. Daripada tidak melangkah malah disambar benar sama kilat. Ya, lalu saudara, dia masuk ke salon itu, dia minta potong rambut pendek. Lalu orang salon lagi masih ngomong, "Enggak sayang. Ini dalam rangka bertobat loh." Dipotong pendek saudara, dan bulan
Oktober kemarin dia memutuskan untuk operasi kembali, implan payudaranya diambil setelah 40 tahun. Diangkat payudaranya, tapi kelaminnya sudah tidak bisa. Ya, soalnya mau balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi. Ya, diobo-obo saudara. Udah nggak bisa, dokter bilang ya sudah terima saja. Ya, tapi kadang dia kalau ke toilet, masuk ke toilet cowok, orang bilang, bukan di sini bu, salah. Dia bilang enggak, saya adalah laki-laki. Tapi saudara, orang mau sepakat sama Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi daripada seumur hidup dia hidup dalam kemunafikan. Semua orang nggak tahu, bahkan itu ponakan-ponakan dari anak-anaknya, kakak adiknya, cucu-cucunya, mereka kan manggil dia Oma. Dan dia bilang betapa berat saya harus membuka aib itu, dan itu ponakan dan cucu saya sudah puluhan loh bu. Saya harus ngomong apa adanya karena saya mau sepakat dengan Tuhan. Ya, tetapi sekarang dia bilang saya menemukan damai sejahtera. Bagaimana untuk bisa sepakat dengan Tuhan? Nomor satu, kita harus sadar dulu bahwa kita ini salah. Amin. Kalau kita nggak pernah sadar bahwa kita salah, maka itulah yang akan menjerumuskan kita, dan kita pasti akan semakin jauh dari jalan Tuhan. Kita sadar dulu bahwa jalan kita ini salah. Saya mau bertobat. Sebagai suami, saya sudah salah jalan, saya mau bertobat. Saya mau kembali hidup bersama dengan istri dan anak-anak saya. Sebagai istri, saya mungkin sudah bersalah. Saya mau sepakat dengan Tuhan. Amin. Tinggalkan dosa saudara. Langkah yang pertama, tinggalkan dosa, supaya kita bisa sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa memang yang terbaik, janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Sering kali banyak orang itu nggak mau percaya. Cari jodoh nih ya, telepon Bu Debbie ya, Bu saya ini kan punya pacar, kita pacaran udah 3 tahun. Tapi Bu, pacar saya ini kasar banget, galak Bu, belum nikah aja udah galak. Jadi menurut Ibu apa? Saya bilang putus dalam nama Yesus. Tapi Bu, saya sudah terlanjur cinta, mau ditempeleng tiap hari. Enggak mau Bu. Ya putus, tapi saya cinta. Nah terus maumu apa? Gini loh, konseling sama hamba Tuhan berarti kan cari jalan Tuhan. Dikasih tahu nih, daripada nanti kamu nikah menyesal. Karena kan sekarang banyak orang nikah menyesal. Tidak usah angkat tangan saudara. Ya, daripada nanti saya itu Bu, yang ibu khotbahkan tadi itu saya Bu, saya tuh nyesel sekarang. Daripada saudara menyesal, mending kan dicegah. Kenapa? Banyak pernikahan yang diawali itu bukan karena jalan Tuhan, nggak sepakat sama Tuhan, ngerti bagaimana itu membangun rumah tangga, apa itu pernikahan, apa itu mencari jodoh. Sekarang tuh banyak orang nggak ngerti karena dulu belum mengenal Tuhan. Sekarang makanya Bapak Ibu yang terkasih, tolong mulai kenalkan jalan Tuhan kepada anak-anakmu sejak dini. Amin. Supaya mereka nanti tidak menyesal di kemudian hari. Ya, akhirnya menyesal di tengah jalan. Saya bilang putus, saya sudah terlanjur cinta Bu. Ya udah, nikah terus, nikah, lanjutkan aja nikah. Ya, kalau mau tiap hari ditempeleng. Tapi setelah kamu nikah jangan konseling sama saya blokir nomormu. Bener nggak? Ngapain bikin capek-capek saudara? Sekarang itu banyak orang saudara konseling sama saya, Bu, suami saya itu loh memang dari awal dulu Bu, sebelum menikah sebenarnya karakternya udah kayak gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu kenapa dulu saya nikah sama dia. Udah gitu terakhirnya semua pada gini, Bu, doakan suami saya ya Bu. Ibu bisa nggak doakan dia, puasa buat dia? Enak aja, itu suaminya siapa? Saya bilang suaminya siapa Bu? Suami ibu kan, ya kenapa suruh saya yang doa? Suami saya aja jarang saya doain. Ya, karena dia sudah bisa berdoa sendiri. Enggak saudara, kita harus mendoakan ya. Suami istri itu harus selalu mendoakan, amin. Jangan pernah lupa. Tapi jangan juga suruh-suruh pendeta yang doakan suamimu. Ya, suruh-suruh pendeta doakan istrimu, doa sendiri. Saya bilang ibu, tidak ada doa yang paling mujarab untuk seorang suami selain doa istri. Bukan karena doa saya, enak aja ibu suruh saya berdoa. Yang nikah ibu yang doa saya. Ya, coba saudara jadilah Kristen yang dewasa, yang mengerti jalan Tuhan, yang mau sepakat sama Tuhan. Lalu Bu, apa yang harus saya lakukan? Mau ngerti firman Tuhan? Iya.
Hai istri-istri, jika ada suamimu yang belum bertobat, yang belum taat kepada jalan Tuhan, maka menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, supaya dia melihat bagaimana perbuatan istrinya itu, lalu akhirnya dia boleh melihat Tuhan di dalam istrinya, lalu dia boleh percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti tidak ada jalan lain ya Bu? Maksudnya nggak boleh cerai gitu? Ini orang Kristen tuh begitu saudara, kalau konseling jengkelin nggak? Udah saya ngantuk-ngantuk, terima teleponnya dia konseling, nggak mau denger lagi, tidak pernah mau sepakat sama Tuhan. Coba mau aja sepakat gitu ya. Kadang-kadang saya kalau gitu udah bosan, iya ya udah Bu, tutup aja Bu teleponnya Bu. Suami saya kadang ngomong, saya konseling orang Bu agak sabaran gitu loh. Saya kalau yang kayak gini saya nggak bisa sabar. Kenapa? Konseling mau ikuti maunya dia maunya, saya bilang iya Bu, cerai aja Bu. Suami kayak begitu memang kebangetan ya, atau dia pikir saya pengen bilang iya Bu, kasih sianida aja Bu di kopinya Bu. Ya, kalau itu mah bersepakat sama setan namanya, bukan bersepakat dengan Tuhan. Kita ini kan mau mengalami rancangan kebahagiaan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain selain sepakat sama firman Tuhan, saudara. Amin. Jadi jangan bikin pendeta marah, ya. Kalau kita mau telepon pendeta, hubungi pendeta, hamba Tuhan, berarti kita mau cari jalan Tuhan. Dan saya bilang, ibu telepon saya karena ibu mau cari jalan Tuhan, jadi saya kasih tahu jalan Tuhan. Ada bapak-bapak tadi malam lagi konseling, jadi saya itu setiap malam saudara hanya terima konseling. Kalau nggak telepon WA tuh saya balesin tuh sampai jebol HP saya. Bunyi-bunyi sendiri, nit, karena ratusan tuh orang konseling ke situ. Ya, sampai saya bilang, "Say, itu HP kenapa?" Suami saya bilang stres. Saya bilang HP aja stres loh. Untung saya tidak stres saudara ya, karena saya punya jiwa yang kuat di dalam firman Tuhan. Kalau enggak udah ikut stres juga saya menghadapi itu jemaat-jemaat yang tidak mau sepakat sama Tuhan. Ya. Jadi kasihan suami saya. Kadang kalau sudah mau tidur malam dia mau ngomong, saya tidak gubris. Tunggu dulu, saya diem. Saya ini lagi balas-balas WA-nya orang ini. Butuh konsentrasi. Saya balas-balas. Tiba-tiba ada WA masuk. Ting, saya lihat dari nomor suami saya. Shalom Bu Debbie. Ya, saya balas shalom Pak. Bu, saya boleh konseling nggak? Saya balas, ada apa Pak masalahnya? Dia bilang istri saya mencuekin saya tiap malam Bu. Saya tanya, sudah dikasih duit belum Pak? Mungkin kurang kali Pak, dikasih yang banyak biar istrinya bisa melayani Bapak. Jadi saudara ya, apalagi kita ini apalagi dapat orang yang nggak sabaran. Ibu kok WA saya belum dia balas-balas? Saya bilang sabar, antri. Ya, yang balas ini bukan mesin. Ya, yang balas ini saya. Ya, di sela-sela kosong di mobil di apa saya bisa balas. Tapi tolong, saya nggak apa-apa capek, saya nggak apa-apa jawab. Tapi tolong sepakatlah sama Tuhan. Amin. Dengerin gitu loh apa yang diomongin, iya aja gitu loh. Jangan bantah terus. Ada lagi ibu-ibu konseling ngomong, saya nggak ada kesempatan ngomong. Saya biarin aja dia ngomong. Jadi gini loh Bu, itu kan suami saya. Dari awal itu kita bertiga sampai saya jauhin aja teleponnya, saya hadapin ke tembok. Sampai suami saya aja denger ngomong, aduh ya. Terus lucunya lagi begini. Jadi sekarang ini kan saya sudah tidak cocok sama suami saya. Gini. Iya. Suami saya tuh dia cerita kejelekan suaminya. Sekarang kejelekannya ibu apa? Ya apa ya? Kejelekannya dia nggak ada saudara. Tidak ditemukan satupun. Padahal saya dengar omongannya aja udah jelek banget dia. Ya, tapi dia tidak menemukan kejelekannya sendiri. Orang macam begini bagaimana sepakat sama Tuhan? Nggak ngerti salahnya apa? Salahnya suaminya terus saudara. Ya, akhirnya saya tanya, ibu sama suami hubungan komunikasinya seperti apa? Karena sebuah hubungan itu dibangun dasarnya komunikasi. Kalau komunikasi udah rusak, lalu dia cerita gini, iya gini Bu, kami kan ketemu hanya setiap weekend. Kenapa? Kan kami berpisah, suami saya itu di luar kota, saya di
Saya bilang, ibu ada ayatnya yang dikatakan begini, maka suami istri itu adalah dua, satu tinggal di luar kota, satu tinggal di dalam kota. Ibu pernah ada ayat seperti itu? Alkitab berkata ketika orang menikah itu dua menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Yang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kok ibu dari awal menikah sudah berpisah begitu? Jadi gini bu, dari awal kan saya punya usaha di Jakarta. Suami saya itu dinas bu, ditugaskan sama kantor. Dari awal emang tidak ada pembicaraan. Dia bilang gini, sudah ibu, kami sudah konseling sama pendeta. Dari awal udah ngomong ke pendeta begitu, bahwa ibu dan bapak akan berpisah, sudah. Pendetanya ngomong apa? Nggak apa-apa, yang penting ada kesepakatan berdua. Saya bilang, itu pendeta di gereja mana itu? Saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Itu sudah menyalahi firman. Ya tapi pendeta itu bilang yang penting kami berdua sepakat. Kesepakatanmu berdua itu bukan kesepakatannya Tuhan. Alkitab berkata orang menikah itu bersatu bersama-sama. Kalau mau berpisah mending dulu nggak usah nikah. Benar nggak saudara? Bener, sekarang mau cerai karena ya pastilah ketemunya seminggu sekali. Kamu tahu nggak suamimu di sana dalam waktu seminggu ngapain? Emang kamu lihat di sana? Sekarang itu bahaya loh. Ya, setan zaman dulu itu bukan karena setan zaman sekarang. Kenapa kuntilanak sudah tidak muncul? Karena banyak pelakor. Hati-hati bapak-bapak ya. Pelakor di luar sana begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Bahaya. Akhirnya saudara, kalau sudah hubungan terpisah, dosa bisa masuk. Lalu makanya suami saya sekarang nggak bisa diajak bicara. Iya pasti udah ada perempuan lain di sana. Kalau udah kayak begitu, iya bu, makanya gini-gini. Ya udah, saya tidak bisa lagi memberikan komentar apa-apa. Dari awal kamu itu sudah tidak membangun kesepakatan dengan Tuhan. Harusnya kalian kembali. Itu juga pendeta saudara. Makanya coba kalau konseling sama pendeta yang benar, amin. Jangan cari pendeta yang cari gampang. Kemarin ada orang baru bercerai udah mau menikah. Dia datang sama saya, bu, bisa nikahkan kami nggak? Kita baru cerai bu. Jadi suaminya ini baru cerai, istrinya juga baru cerai. Jadi mereka mau menikah, belum beberapa bulan udah mau menikah lagi. Minta diberkati. Saya bilang nggak ada, susah pak gereja untuk menikahkan lagi yang seperti itu. Apalagi baru berapa bulan. Istilahnya kuburannya aja belum kering. Sudah saya keringkan pakai kipas angin. Lalu saudara, saya bilang enggak, ibu punya kenalan enggak bu? Biar gereja kecil enggak apa-apa, yang penting mau menikahkan kami. Ini mau sepakat sama Tuhan atau sama siapa? Ngapain lu cari gereja? Lu nikah aja, cari penghulu atau siapa yang bisa nikahkan kamu, jangan di gereja. Enggak bu, akhirnya dia nyari sendiri, dapat saudara. Enggak tahu itu pendeta abal-abal kali. Tapi di gereja dinikahkanlah mereka. Belum 1 tahun pernikahan, baru 6 bulan sekarang sudah masuk gugatan cerai. Saya bilang, Pak, Bu, saya kan udah bilang dulu. Coba seandainya kamu dengerin saya, lu gak perlu 2 kali duda, 2 kali janda. Bener gak? Kenapa kamu terburu-buru seperti itu, cuma cari kesepakatan manusia? Terus dia bilang gini, tapi memang bener bu ya, beda ya pendeta bayaran sama pendeta asli. Tuh kan. Kenapa bilang begitu? Iya tuh pendeta yang nikahkan kami tuh ngawur banget loh. Bener-bener langsung mau aja, langsung terima. Coba waktu itu dia gak nikahkan kami, kan tidak seperti ini coba. Malah balik nyalahin pendeta. Saudara, akhir zaman begini tolong ya saudara ya. Tolong kalau mau konseling tuh cari pendeta yang bener-bener ya, yang ngomong bener A, B, B, B. Saya tuh gak peduli mau saudara kaya, mau miskin, mau apa, saya ngomong kebenaran. Mau diterima silakan, gak diterima monggo. Toh juga yang ngerasain saudara sendiri. Bener kan? Ayo kita sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita sepakat dengan Tuhan, kita akan mengalami janji-janjinya. Hidup ini singkat saudara. Cuma 2 kan yang kita cari, bahagia sampai pada kekekalan dan bahagia waktu di dunia ini kan. Nah waktu kita bahagia di dunia ini kuncinya apa? Sepakat sama firman Tuhan. Amin. Sayang banget kan hidup kita, Alkitab bilang cuma 70 tahun. Kalau nyampe, karena banyak yang tidak nyampe. Ya, kalau nyampe 70 tahun, ya. Lalu dengan masa yang singkat, kalau 70 tahun, sekarang umur kita sudah 50. Siapa yang udah 50 di sini?
Angkat tangan. Berarti kan tinggal sekitar 20 tahun. Ya, 20 tahun itu cuma 2 kali ganti presiden loh. Kalau tidak diperpanjang. Bener nggak? Saya sekarang udah 45. Berarti masa hidup saya tinggal berapa tahun lagi? Kalau benar sampai 70. Kalau 70, kalau kurang, tinggal berapa tahun hidup kita? Kenapa sih kita mau sia-siakan untuk hal-hal yang bukan sepakat dengan Tuhan? Mari kita sepakat dengan Tuhan. Di dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya waktu mau terjadi pertikaian, mau berantem, sepakat Tuhan bilang jangan marah, jangan emosi. Ya udah Tuhan, aku mau tidak marah, tidak emosi Tuhan. Aku tidak mau marah-marah dalam nama Yesus. Sepakatlah dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ucapkanlah firman itu siang dan malam. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah itu dalam hatimu siang dan malam. Artinya renungkan itu apa? Bergumam kepada dirimu. Ketika engkau sedang mengalami sesuatu, gumamkan firman itu. Aku percaya Tuhan, firman-Mu itu yang membuat tenang dalam batinku, dalam jiwaku. Saudara, itulah kalau orang muslim itu mereka astagfirullah, astagfirullah. Itu bergumam, mengingat supaya mereka itu tetap dalam pertobatan. Kalau kita apa? Dalam nama Yesus, Tuhan ajar aku melangkah dalam jalan-jalan-Mu. Waktu engkau sakit hati, waktu engkau panas hati, gumamkan kepada dirimu, saya nggak mau sakit hati Tuhan. Firman-Mu berkata, tinggalkanlah panas hati, buanglah itu. Aku harus menjaga hatiku, karena waspadalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatiku terpancar aliran kehidupan. Itu namanya engkau sepakat dengan Tuhan. Mari saudara, dalam segala perkara kita mau berkata, kami mau sepakat dengan Tuhan. Apapun itu Tuhan, bahkan sesulit apapun, kami mau percaya bahwa jalan Tuhan itu yang terbaik buat kami. Amin. Bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kami. Kenapa saudara? Karena itu tadi Alkitab berkata, jalanku bukan jalanmu, setinggi langit dari bumi. Dosa yang memisahkan jalan kita dari jalan Tuhan. Karena itu kita perlu sepakat. Di dalam segala hal kita mau bilang, kami mau sepakat. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau sama-sama bilang, Tuhan, hari ini kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu.